Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Mayfi Utami Vivi, guru biologi dari SMA IT Buah Hati Islamic School Jakarta. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran sebagai syarat dari ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Syiah Kuala dengan materi gangguan pada sistem pencernaan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan video ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Ibu juga baik. Ibu senang bisa bertemu kalian pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Dinda, dipersilakan. Ya, Bu. Mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin, amin ya Bapak. Amin. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ibu akan panggil namanya, nanti kalian jawab hadir, oke? Yang pertama Amara Takia, hadir. Oke, yang kedua Syahidah Kamila, hadir. Ketiga Naila Tazkiyatur Rahmah, hadir. Keempat Fitri Najwa Kirana, hadir. Kelima ada Ashfa Putri Ardia, hadir. Keenam ada Natasha Darneta Larasati, hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, ya, untuk menambah semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kepada Mutiara dipersilakan untuk memimpin di depan dan yang lain dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih Mutiara. Dan yang lain silakan duduk kembali. Nah semua, untuk memulai pembelajaran
pembelajaran, Ibu punya peraturan di kelas ya. Yang pertama, jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan boleh angkat tangan. Dan yang kedua, handphone disimpan terlebih dahulu. Ketika nanti Ibu menyuruh untuk menggali informasi atau mencari literasi dan mengerjakan soal di Google Form, baru silahkan dipakai lagi handphonenya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang saluran dan kelenjar sistem pencernaan manusia. Ya, siapa yang masih ingat kelenjar dan saluran pencernaan manusia? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, apa kata Kiran? Jadi saluran pencernaan itu terdiri atas mulut, kerongkongan, terus juga ada lambung, usus halus, usus besar, terus ada rektum dan juga ada anus. Oke, good job. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Iya, Kelenjar apa? pencernaan terdapat pada kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan hati. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman yang jawab. Bisa lihat di sini. Jadi saluran dan kelenjar pencernaan itu mereka saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk membentuk sistem pencernaan manusia. Tidak boleh hanya satu saja yang bekerja, tapi harus semuanya bekerja sama. Oke? Nah, selanjutnya siapa di sini yang pernah sakit mah? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Humaira, apa yang kamu rasakan saat sakit mah? Mual gitu, Bu, terus kayak kerasa perutnya kayak dililit-lilit sakit. Oh, ya ampun, sakit banget ya. Iya, kalau aku kayak gitu. Kalau Faiza bagaimana? Saya juga perutnya sakit, Bu, sampai kayak susah buat makan gitu. Kembung nggak perutnya? Nggak terlalu sih, Bu, Oh, tapi nggak cuma terlalu. susah buat makan. Oke, betul. Organ apa yang mengalami masalah jika kalian terkena sakit mah? Lambung. Oke, benar ya, good job. Nah, jadi, bisa lihat di sini. Nah, ini dia sedang terkena penyakit mah. Nah, di dalam lambung itu ada apa, Kak? Cairan apa? Iya, HCl atau asam lambung. Nah, asam lambung ini kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan atau tidak bisa menjaga pola makan, asam lambung ini akan naik ke atas. Nah, itu dia yang menyebabkan tadi mual, muntah atau kembung. Seperti itu ya. Hebat jawaban teman-temannya, boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya ya. Pernah lihat ini sedang apa gambarnya? Operasi. Operasi, benar. Dia ada sedang operasi pengangkatan empedu. Nah, pertanyaannya, mengapa jika empedu seseorang diangkat, kita itu tidak boleh lagi mengandung makanan yang mengandung lemak? Kenapa ya? Saya tahu, Bu. Ya apa malah? Karena fungsi empedu untuk mengandung lemak. Oke, betul. Good job. Berikan tepuk tangan buat teman. Fungsi utama empedu adalah menguraikan lemak menjadi asam lemak yang kemudian akan diserap oleh usus. Kalau empedunya diangkat, otomatis kita tidak bisa lagi makan makanan yang mengandung lemak. Apa aja makanan yang mengandung lemak? Ada yang ingat gak? Itu yang kalian suka beli tuh. Ya, gorengan, betul. Urat, jeroan sudah tidak boleh lagi memakan itu ya, karena tidak ada lagi yang menguraikannya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Ini kita akan mempelajari tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Tujuan dari pembelajarannya itu, yang pertama, peserta didik dapat menelaah macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala dari organ pencernaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti Ibu akan memberikan permasalahan yang tertuang di dalam LKPD. Nah, kemudian kalian akan bekerja sama secara berkelompok. Kemudian di dalam kelompok kalian harus saling membantu dan bekerja sama dalam membagi tugas agar pekerjaannya semakin cepat selesai dan kalian kompak. Oke? Paham? Paham. Baik. Untuk menambah semangatnya hari ini, kita akan SBD ya. SBD-nya per kelompok. Jadi nanti kalian berpegangan tangan, instruksinya ada di Ibu. Kalau misalkan Ibu bilang up, tangannya berarti ke Atas. Kalau down, Ke bawah. Oke. Kalau left, Kiri. Kalau right, Kanan. Siap?
silakan berdiri sekelompok di kursinya ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, up, down, left, ayo, right, up, left, right, down. Oke, sekarang lebih cepat ya. Boleh cepat, sekali lagi lebih cepat. Are you ready? Ready. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up, left, down, right, up, down, up, left, right, down, up, down, up, down, left, right. Oke, good job. Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Kelompok pertama ada Amara, Syahidah, Naila, Fitri, Ashfa, dan Natasha. Boleh kelompok pertama di sebelah sini ya Kak. Kelompok kedua ada Aska, Mutiara, Naura, Rahma, Silma, Salsabila, dan Nabila. Kelompok ketiga ada Revalina, Dinda, Faiza, Rasendria, Radua, Humaira, dan Vina. Ya, boleh kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sini ya. Oke, yuk. Oke, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Berarti sini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, Bu ada video. Nanti kalian silakan simak videonya, kemudian nanti beri tanggapan dari video tersebut. Oke, paham? Paham. Pria penderita sakit menang yang minta disuntik mati dievakuasi ke rumah sakit daerah Batang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh Bupati Batam dan pihak rumah sakit. Avandi, warga desa Timbang, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, yang minta suntik mati karena sakit, hanya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan haru, karena awalnya Avandi pun dibawa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Ayah 4 anak ini menderita sakit makromima 14 tahun dan hanya bisa berbagi tempat tidurnya. Avandi menuturkan penyakit yang dideritanya membuatnya frustasi lantaran sakit yang tidak kunjung sembuh. Ia sempat mengajukan permohonan suntik mati ke Kejaksaan Negeri Batang. Suryono, Anyus melaporkan. Oke, bagaimana Kak tadi video tersebut? Ada yang bisa menanggapi dari video tersebut dari kelompok 1? Apa? Sakit mah nggak bisa dianggap sepele karena bisa ditulis. Oke, betul. Sakit mahnya tidak boleh dianggap sepele ya, karena sangat berbahaya. Oke, kelompok 2 apa tanggapannya? Tidak boleh menunda minum obat dari dokter karena dokter sudah memberikan dosis yang sesuai dengan keluhan pasien. Oke, betul. Selanjutnya kelompok 3 apa tanggapannya? Sebaiknya jika mengalami keluhan langsung konsultasi ke dokter, tidak menemui pengobatan alternatif dulu. Oke, betul ya. Jawaban dari teman-teman semuanya kita berikan tepuk tangan. Ini selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam LKPD ini ada permasalahan di setiap wacana ya. Nanti Ibu akan bacakan permasalahannya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, sudah terima semua LKPD-nya? Oke, bisa dilihat sini ya. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari setiap LKPD yang Ibu bagikan. Contohnya yang pertama ini, nomor 1, gangguan apa yang disebabkan oleh pola makanan yang tidak sehat. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organnya mengalami gangguan atau penyakit. Yang ketiga, bagaimana upaya untuk mencegah gangguan pencernaan. Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga organ pencernaan agar terhindar dari penyakit.
Nah, permasalahan ini semuanya ada di dalam LKPD kalian. Nanti kalian jawab dan diisi ya. Untuk kelompok 1 nanti wacana 1, kelompok 2 wacana 2, dan kelompok ketiga nanti yang di belakang itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan jawab ya. Silahkan kalian berdiskusi, kemudian nanti akan maju per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Oke. Kalian sudah dibagikan LKPD-nya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan atau masalah tersebut melalui handphone, boleh dibuka ya. Kalian boleh mencari informasi literatur dari handphonenya ya. Dari laptop juga boleh, konekin ke internet ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan ke ibu ya. Oke? Oke. Kelompok 1 bagaimana? Aman? Aman, Bu. Oke. Kelompok 2? Aman, Bu. Kelompok 3? Aman, Bu. Koma atau Bisa ya? Oke. Gimana kelompok 2? Apa ada yang ingin ditanyakan? Yang ini. Oh, yang ini. Ya, ini untuk kelompok 3. Kalian kelompok 2 yang ini wacana 2 saja. Oke. Semangat ya. Aman. Semangat ya, bagi tugas ya. Ya, boleh searching. Di sini kan? Di sini. Di balik kolom ini ada. Sudah siap semuanya presentasi? Kita panggil kelompok yang siap, boleh duluan maju 3 orang ya. Perwakilan kelompok. Kita siap. Oke, kelompok 1. Oke, coba ya masuk ke depan. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan opini kita mengenai wacana 1. Nama saya Aswa Putri Ardia. Nama saya Fitri Najwa Kirania. Nama saya Amara Gajia. Nah, jadi ini tentang orang yang 30 kali muntah sehari sampai tidak bisa bangun. Nah, jadi pada tahun 2018 silam, 2 bulan setelah sembuh dari tipes, Kaniska Adina berumur 28 tahun terus mengalami masalah kesehatan pada bagian perutnya. Nah, perutnya ini selalu kembung, diikuti mual dan juga muntah. Ini berdampak hingga ia sulit makan. Tak sanggup menahan sakit, ia memeriksa ke dokter dan Kanisa divonis terkena GERD. Kaniska yang bekerja sebagai manajer media sosial di perusahaan perikanan Jakarta pernah dirawat di rumah sakit. Tubuhnya dehidrasi parah dan kondisi GERD membuatnya bisa muntah sekitar 30 kali dalam sehari. Ia diopname kurang lebih seminggu. Masalah lain sejak mengidap GERD adalah turunnya berat badan. Ia susah menaikkan berat badan, bahkan jika tak makan, beratnya akan turun drastis. Terlebih Kaniska juga punya vertigo. GERD adalah kondisi ketika asam lambung ke kerongkongan lalu masuk ke bagian belakang tenggorokan atau kotak suara. Ini akan menyebabkan seseorang merasakan rasa terbakar di tenggorokan, sulit menelan, suara serak, batuk, dan post
postnasal drip kronis. Mana ada yang ingin memberikan pertanyaan dari kelompok 1? Boleh tunjuk tangan? Nanya dong. Iya boleh. Kalau cara menjaga kesehatan sistem pencernaan itu gimana sih? Nah, coba boleh perwakilan kelompoknya jawab yang tidak maju? Saya tahu. Ya. Cara pencegahan itu dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, betul jawabannya? Betul. Oke. Sudah ya? Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempatnya, ya. Tepuk tangan lagi. Silakan kelompok 3 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalan nama saya Dinda Dinda. Nama saya Faiza Latifah. Nama saya Revalina. Dan di sini kita akan mempresentasikan jenis-jenis gangguan penyakit. Yang pertama itu ada gastritis. Organ yang mengalami gangguan itu ada lambung. Penyebabnya adalah karena HCl yang berlebihan. Terus gejala yang ditimbulkan itu perutnya akan perih dan sakit perut. Upaya pencegahannya menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua ada serostomia. Dan serostomia itu terjadi di mulut. Penyebabnya adalah tumor otak, radang selaput otak, obat-obatan tertentu, penyakit ginjal, dan kencing manis. Gejala yang ditimbulkan adalah mual dan mulut kering. Upaya pencegahannya dengan cara tidak minum obat-obatan dan makan makanan sehat. Dari wacana 1, kita mendapat kesimpulan yaitu GERD adalah kondisi ketika asam lambung ke kerongkongan lalu masuk ke bagian belakang tenggorokan atau faring atau kotak suara atau laring. Ini akan menyebabkan seorang merasakan rasa terbakar di tenggorokan, sulit menelan, suara serak, batuk, dan postnasal drip kronis, atau bahkan menyebabkan komplikasi seperti muncul jaringan parut, bronkitis, emfisema, hingga kanker. Nah, dari wacana 1 ini, penyebab terjadinya karena gaya hidup yang tidak sehat dan juga mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Nomor 3, upaya pencegahannya mengkonsumsi makanan sehat, atur pola makan dengan menggunakan menu seimbang. Oke, betul. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Upaya mencegah gangguan pencernaan adalah menjaga pola makan sehat dengan menu seimbang, rajin berolahraga, minum air putih minimal sehari 2 liter. Yang ketiga, cara menjaga organ adalah dengan makan makanan sehat sehingga kita terhindar dari penyakit dan organ pencernaan kita menjadi lebih sehat. Makan dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan dengan menggunakan menu seimbang. Oke, betul jawabannya? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya. Oke. Jadi saya tuh pernah baca suatu artikel gitu. Nah, terkadang gangguan malnutrisi itu bisa terjadi di di satu keluarga atau bahkan satu desa bisa terkena malnutrisi. Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Ya, boleh dijawab kelompok 3? Hal itu bisa terjadi karena faktor ekonomi seseorang. Karena itu tidak bisa membeli makanan yang bergizi. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat. Silakan kembali ke tempatnya. Kemudian kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 2. Bagaimana, sudah siap kelompok 2? Oke, yuk silakan maju kelompok 2. Bertiga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini ada nama anggota kelompok kami, ada Naura, Mutiara, Silma, Aska, Sasa, Dila, dan Nadia. Oke, jadi di sini kita mau membahas wacana 2, yaitu tentang ratusan warga di Sigi yang terserang diare. Penyebabnya masih misterius. Jadi ratusan warga desa Ancang, Kecamatan Limbu, Kabupaten Sigi terserang penyakit diare sejak Minggu 12 Januari 2020. Bahkan 1 orang dilaporkan meninggal dunia diduga akibat penyakit tersebut. Nah, peningkatan kasus diare di desa Ancang mulai terjadi sejak Minggu malam 12 Januari.
pihak dinas kesehatan kabupaten tersebut, kami mendapat kesimpulan yaitu penyebab dari sakit diare ini masih belum jelas. Biasanya penyebab diare adalah makanan yang terkontaminasi bakteri atau virus. Penyebab terjadinya karena terkontaminasi bakteri atau virus, dan upaya pencegahannya adalah mencuci tangan sebelum makan, kemudian mengkonsumsi makanan yang bersih dan tidak terbuka konsumsi. Oke, betul ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya ingin memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Oke, ya silakan. Dari kelompok kalian tuh ada nggak sih yang pernah kena appendicitis? Terus gimana cara kita biar nggak kena appendicitis? Kalau dari kelompok kami sendiri ada Muti ya yang pernah kena appendicitis. Itu karena Muti kurang menjaga pola makan yang sehat. Terus upaya pencegahan gangguan pencernaan itu dengan menjaga pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Ya, betul. Oke, ya. Appendicitis itu disebut juga dengan apa? Usus buntu. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok. Semua maju presentasi, hasilnya bagus-bagus, hebat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi hari ini ya. Jadi, kalian tahu macam-macam dari gangguan pencernaan? Coba kita lihat dari gambar pertama. Oke, apakah sakit yang ada di sini? Kira-kira sakit apa? Tadi? Ya, betul. Jadi yang pertama adalah gastritis, yaitu adanya luka pada lambung ya. Kemudian gambar yang kedua ini apa tadi? Malnutrisi. Ya, betul. Yang kedua adalah malnutrisi, yaitu gizi buruk ya. Yang ketiga, apakah ini? Yang tadi tuh yang dibawakan oleh kelompok 3. Ini adalah ya serostomia ya. Jadi adanya pecah-pecah di dalam lidah atau kekeringan. Jadi dia terjadi masalah di kelenjar ludah ya. Kemudian, nah ini yang tadi dialami Muti ya, apa? Ya, ini adalah appendicitis atau usus buntu, di mana ada sisa makanan yang terjebak di dalam usus. Jadi mau nggak mau harus dioperasi ya untuk membuang usus tersebut. Dan yang terakhir apa ini? Nah, ini paling kalian sering ya, sariawan ya. Adanya bercak-bercak putih yang ada di bibir atau sekitar mulut. Ini gangguan dari pencernaan tadi ya. Ada sariawan yang disebabkan oleh luka pada bagian lapisan mulut. Kemudian ada malnutrisi ya. Adanya ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi. Dan yang ketiga ada gastritis, disebabkan luka pada lambung akibat infeksi dan bakteri. Dan sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, appendicitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kalian sudah menyimak videonya. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Boleh tunjuk tangan? Iya, apa Nabila? Boleh. Jadi kesimpulan yang bisa didapat yaitu banyak macam-macam gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat. Oke, betul ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya kita harus menjaga apa? Pola makan kita dengan makanan yang bergizi, yang sehat. Oke, beri tepuk tangan buat Nabila.
kalian bagaimana untuk refleksi terhadap materi gangguan pencernaan? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Ya, oke, boleh. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita jadi tahu macam-macam gangguan sistem pencernaan akibat dari pola makan tidak sehat. Seru sekali pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat. Selanjutnya kita akan exercise ya, latihan soal. Boleh sekarang dibuka handphonenya. Ibu akan memberikan latihan soal di Google Form ya. Ibu akan mengirimkannya di grup. Nah, silakan kalian bisa mengakses soalnya di Google Form yang sudah ibu bagikan di link di grup ya. Boleh diakses sekarang Pengerjaannya 10 menit ya. Oke. Nanti nilainya langsung terlihat di sana. Apa ada yang sulit? Bisa. Nah, sudah masuk ya kan nilainya? Ada Amara 100. Syahida 100 juga. Naila 100. Ashfa 80. Natasha 80. Kemudian Aska juga 85. Tidak apa-apa ya. Semuanya sudah bagus-bagus, sudah berusaha dengan baik. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya oke, untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang alat dan teknologi yang akan kita gunakan untuk mengatasi masalah dalam gangguan sistem pencernaan. Boleh dibaca bukunya untuk pekan depan, cari materi, kemudian nanti kita akan membuat poster ya. Itu nanti akan dinilai untuk nilai proyek kalian. Oke, paham tugasnya sampai sini? Paham. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.